diperkosa, dia jatuh cinta, dia mau menikahi. Dan mereka mengatakan, oke, kalau kamu mau nikah sama adik kita, kamu semua harus disunat. Jadi semua laki-laki harus disunat pada saat itu. Dari keluarga daripada raja ini. Nah, keluarganya semua disunat. Pada saat mereka disunat, kan sakit tuh. Nah, pada saat itu mereka tahu, oh ini mereka lagi sakit. Jadi anak-anaknya datang dengan pedang dan segala macam dan dibasmi, dibantai seluruh laki-lakinya. Terus perempuannya semua diambil, harta karunnya diambil. Jadi keluarga Yusuf sudah tercemar dengan sakit hati. Ada dendam dalam kehidupannya, ada anger. Next slide. Yang ketiga yang terjadi, yaitu Rahel meninggal. Jadi saudara bisa bayangkan ini Yusuf ya. Tragedi after tragedi nggak habis-habis. Udah dalam keluarganya itu benar-benar tipu, menipu, sakit hati, dendam, diperkosa, terus habis itu juga Rahel mamanya meninggal. Kejadian 35 ayat 18 mengatakan, dan ketika ia hendak mengembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, dikatakan di situ dia menamai anaknya yaitu Benjamin. Nah setelah itu dia meninggal. Jadi setelah dia melahirkan anak keduanya yaitu Benjamin, Rahel meninggal. Ini kejadian 30 menunjukkan permusuhan atau kecemburuan atau perlombaan antara Rahel dan Leah, sehingga Leah tidak menggantikan posisi Rahel sebagai ibu bagi Yusuf. Nah, saudara bisa baca sendiri dan selidiki karena very detail. Di situ tunjukkan ceritanya, summarize-nya. Rahel sama Leah ini rebutan mau punya anak bagi Yakub. Jadi Rahel mau punya anak untuk Yakub, Leah juga mau punya anak Yakub. Sampai akhirnya saking mereka bertandingnya kepengen punya anak lebih banyak, akhirnya budaknya perempuan yang punya Leah dikasih. Nih, lu juga have sexual relationship dengan budak gua deh, biar anak gua tambah banyak. Si Leahnya begitu. Terus Rahelnya juga gak mau kalah. Oke, kalau gitu budak gua juga deh have sex sama lu. Gitu, supaya anaknya lebih banyak. Mereka saking bertandingnya dalam keluarga, saking cemburunya, saking problemnya banyaknya, sampai mereka sampai to that point gitu. Di kejadian 30 di-describe semua itu yang terjadi. Jadi sangat benar-benar very ini ya kacau balau gitu keluarganya. Dan makanya dari situ ditunjukkan dari kejadian 30 kita bisa lihat bahwa pada saat Rahel meninggal, pada saat mama daripada Yusuf meninggal, Yusuf ini berada dalam lingkungan di mana dia nggak punya ibu. Karena istri-istri papanya yang lain itu berlomba dengan mamanya, bersaing. Jadi dia nggak mempunyai motherly figure anymore pada saat itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, masih ada lagi. Skandal seksual terjadi dalam keluarga, disertai ayah yang pasif dalam disiplin. Jadi malah ada skandal seksual juga. Kejadian 30:16 mengatakan, engkau harus singgah kepadaku malam ini. Nah ini ceritanya Rahel sama Leah rebutan, yang tadi saya katakan rebutan itu, rebutan untuk punya anak. Jadi sampai akhirnya, emang engkau telah kusewa. Bayangin, misalnya gitu ya, istri Anda mengatakan kepada Anda, malam ini kamu tidur dengan saya. Kenapa? Karena engkau telah kusewa. Bisa bayangin, sampai perlu disewa. Suaminya tuh perlu disewa untuk tidur sama dia. Jadi rebutan, saking rebutan Leah sama Rahel ini rebutan, sampai rebutan. Jadi untuk rebutan supaya bisa dapet suaminya tidur sama dia sampai sewa dulu dengan trading istilahnya. Jadi mau sama lu atau sama gua? Oke, kalau sama lu kasih gua something. Kalau enggak boleh gitu. Terus akhirnya dikasih buah itu baru boleh. Oke, jadi engkau sudah kusewa, jadi lu harus tidur sama gua malam ini. Karena lu udah gua sewa. Sampai begitu. Keadaan mereka itu sampai seperti itu gitu. Kejadian 35 ayat 22 mengatakan ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha. Nah Bilha ini budaknya Leah gitu. Jadi papanya ini kan punya 4 istri jadinya. Tadi sebetulnya 2, Leah dan Rahel. Tapi budaknya Leah dikasih dia juga, dan budaknya Rahel juga dikasih dia juga. Jadi istrinya jadi 4. Nah terus Ruben anaknya Leah gitu, dia sampai pada saat itu dia have sex dengan istri papanya satu lagi yang budaknya Leah itu. Gitu.
Ketika Israel diam, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Jadi saudara bisa bayangkan kekacauannya gitu. Sampai papanya aja Yakub atau Israel tuh mendengar, but he doesn't do anything. Dia nggak lakukan apa-apa. Alkitab tidak menuliskan apapun yang dilakukan oleh ayahnya. Ayahnya did nothing. Bahkan pada saat ajalnya pun Kejadian 49 menunjukkan bahwa dia baru komplain waktu dia mau mati. Dia kasih pesan terakhir baru dia bilang, Ruben, kamu sudah mengotori ranjang ayahmu. Baru terakhir baru ngomong dia. Itu pun dia sudah mau meninggal. Jadi ayahnya nggak memberikan disiplin kepada anaknya sama sekali. Ya. Nah, kita bisa lihat gitu dalam kehidupan kita minggu lalu baru belajar tentang unshakable children, unshakable generation, bagaimana mempunyai unshakable di dalam keluarga. Nah, ini ada satu list yang saya baca dari suatu magazine. Tahun 1940 di sekolah itu ada problem-problem juga sama seperti sekarang. Tapi tahun 1940 average problem dari anak-anak student di dalam sekolah, coba tebak. Yang pertama, problem yang paling pertama, ngomong pada saat guru lagi ceramah. Yang kedua, chewing gum. Yang ketiga, make too much noise. Ini high school ya. Yang keempat, lari-lari di hall. Ini saudara yang masih muda dan saya juga masih muda, kita bisa relate gitu ya. Terus habis gitu, cut in line, potong. Asal main potong aja, kalau di kantin asal main potong. Atau dress code-nya kependekan, kain kurang saat itu. Oke, atau membuang sampah sembarangan. Ini tahun 1940. Nah, saudara bisa bandingkan dengan tahun 1990. Oke. Average problem high school students di tahun 1990 bukan itu lagi udah. Drug abuse, alcohol abuse, porn, robbery, suicide, rape, pregnancy, alcohol abuse, assault, robbery. Nah, saudara bisa bayangkan perubahan yang terjadi. Jadi dalam kehidupan kita pun Tuhan juga mau kita menjadi orang tua yang bisa disiplin anak kita. Karena if you don't do it, 50 years from now you don't know what the problem is gonna be in your child's life. Kita nggak tahu di generasi berikutnya itu problemnya apa lagi, apa makin besar atau makin kecil. Oke, yang kelima, yang terakhir. Problem di dalam kehidupan Yusuf. Ini the next slide. Jadi saya katakan anak bawang Yakub. Jadi Yakub ini menjadi anak bawang dari orang tuanya. Itu dia menjadi favoritnya papanya. Dia menjadi kebencian saudara-saudaranya. Kejadian 37 ayat 2 mengatakan, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala masih berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudaranya, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi dia suka tattletale gitu ya, dia ngasih tahu gitu. Oh, si itu suka ini Pak, yang itu ini gitu. Dia ngelaporin ke papanya. Ayat berikutnya, ayat ketiga mengatakan Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir dari masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi saudara bisa lihat gitu, saudara-saudaranya Yusuf membenci dia. Nah, sekarang kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Saudara bisa bayangkan kehidupan Yusuf pada saat itu. Sudah mamanya tidak ada, papanya favorit, dia dibenci saudara-saudaranya, dia nggak punya mother figure. Dia mengalami segala penipuan, saudaranya saling menipu satu sama lain. Kakaknya, seenaknya aja tidur dengan istri papanya. Saudara bisa bayangkan saudara, kalau saudara berada di kehidupan daripada Yusuf.